Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Tentu saja masih dengan Bu Tuti di sini sebagai pawang dapurnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, temenin Bu Tuti untuk nyelesain pesanan kali ini. Kita akan bikin apa aja, teman-teman simak setelah yang satu ini. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin bersama aku Bu Tuti. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin pesanan. Pesanan apa aja? Di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan pastel. Yang kedua ada solo. Yang ketiga ada sus dan yang keempat ada bolu pandan. Seperti biasa aku olah dulu soun untuk isian pastel ya teman-teman. Di sini aku memakai soun merek kaca. Di sini untuk 85 biji aku memakai kurang lebih 5 soun ya, 5 bungkus. Nah, ini direndam sampai sounnya layu. Seperti ini, layu aja teman-teman ya. Kalau udah layu langsung angkat dan airnya buang. Singkat cerita, langsung aku ngerjain untuk bolu pandannya ya teman-teman. Di sini aku punya pasta pandan yang aku bikin dari jus pandan. Ini udah didiemin sekitar 4 hari di kulkas, jadinya kayak gini. Kental banget, padat banget ya teman-teman. Nah, kalau udah pakai pasta pandan yang alami ini, teman-teman nggak usah lagi pakai pasta pandan yang artifisial ya. Kalau nanti bikin video ini sangat drama teman-teman. Warna hijaunya aslinya ini video udah dari pewarna hijau. Dari lama aku edit sampai 3 kali. 3 kali itu selalu aja ada trouble. Entah voice overnya yang nggak bener, terus entah ada video yang hilang kehapus, entah itu voice overnya nggak masuk, pokoknya ada aja. Nah, ini yang terakhir ini aku struggle banget bikin, semoga jadi ya. Kalau teman-teman misalnya menyimak video aku dan mendengarkan suara ocehanku sampai nanti akhir video, berarti ya videonya jadi ini aku edit. Lucu banget dah pokoknya. Seperti yang teman-teman lihat, di situ aku tambahkan dengan pewarna hijau ya, pewarna hijau merek kupu-kupu, hijau tua teman-teman. Nah, itu aku campur aja untuk nambah-nambah teman-teman, nambah-nambah warna ya. Kalau misalnya nggak pakai pewarna itu nanti kalau udah dingin cake-nya itu warnanya akan butek teman-teman, nggak hijau terang gitu. Kelihatannya nggak enak buat dilihat. Jadi harus tetap pakai pewarna pandan, pewarna hijau maksudnya. Nah, kalau udah selesai ngadon, langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Loyangnya aku udah oles dengan margarin dan ditabur terigu tipis-tipis aja ya teman-teman. Di sini karena bikin bolu pandan, jadi aku nggak bikin marble-nya. Cukup warna pandan, hijau pandan aja ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa aku memakai satu resep, yaitu resep yang 5 telur, yang ekonomis tapi bulunya enak. Untuk resep dan tutorialnya sendiri ada kok videonya, aku udah share ya teman-teman, teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya, banyak itu aku pernah share untuk bikin marmer cake. Di sini aku pakai otang. Ngebakarnya pakai otang, langsung taruh di posisi tengah-tengah dan dibakar dengan api besar. Sementara menunggu menunggu bolunya jadi, kita ngerjain untuk isian pastel. Nah, tadi Tadi bumbunya, bumbu yang ditumis itu adalah bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai sedikit ya buat pedes-pedesnya teman-teman. Kemudian setelah wangi bumbunya, terus dimasukin daun bawangnya. Tambahkan juga bumbu-bumbu yang lainnya, seperti garam gula, kaldu bubuk, merica bubuk. Nah, kita aduk kembali, kemudian kita akan tambahkan dengan itu ada garam, kemudian sayurnya kita tambahkan apa sih itu namanya wortel.
Masya Allah ini bukan bikin isian pastel teman-teman, ini aku bikin isian soslo ternyata. Nah ini ayamnya udah aku rebus sebelumnya ya. Setelah direbus kemudian dihancurin, diulek gitu, dicobek. Kemudian baru dimasukin dimasak. Dan ini dia hasilnya isian sosis Solo. Kita sisihin dulu ya. Masih dengan wajan yang sama, kita akan membuat isian pastel. Nah, kali ini beneran nih, nggak ngecoh ya teman-teman. Isian pastel, ini wajannya nggak aku cuci dulu tadi teman-teman. Ngapain dicuci, orang mau dibuat pastel juga. Sama aja ya teman-teman. Bumbunya juga sama kok, bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai sedikit. Kita tumis sampai wangi, kemudian baru masukkan daun bawangnya. Daun bawangnya ditumis sampai wangi, sampai daun bawang layu, kemudian masukin wortelnya. Ini wortel udah aku parut dulu, diparutnya tipis-tipis aja, kemudian suruh layu wortelnya, masukin air sedikit untuk mancing aja si air wortel keluar ya teman-teman. Lanjut masukkan kol. Nah kalau untuk kol sendiri teman-teman bisa skip atau bisa pakai, atau bisa juga pakai sayuran yang lain ya teman-teman. Misalnya kayak buncis gitu atau jagung bisa sih dipakai. Setelah sayuran tadi diungkep dan layu, langsung masukin soun yang tadi udah layu juga, dimasak sebentar. Nah, sudah itu sudah mateng, kita sisihkan, kita lari ke oven. Ternyata udah mateng juga bolu kita, teman-teman. Ini kurang lebih dibakar di 1 jam. Ini dia hasilnya, cakep banget kan bolu aku. Ini bolu pandan teman-teman, wangi semerbak kemana-mana. Kemudian kita langsung balik aja. Ini dia hasilnya bolu pandannya cakep banget, cuma 5 telur jadi segede gini. Teman-teman gak ingin rebake? Ayo rebake yuk. Kemudian tutup dengan baskom. Ini panas-panas kita tutup dengan baskom. Kenapa ditutup dengan baskom? Supaya kulitnya nanti itu nggak kaku ya teman-teman. Kulitnya itu akan jadi lembut. Nah, ini isian pastel kita udah jadi, kita pindahkan ke wadah. Pokoknya pesanan kali ini adalah gercep satset karena lama banget. Jadi aku mau mempersingkat waktunya ya teman-teman. Kebayangkan prosesnya. Jadi ini aku pesenannya untuk diambil di jam 10 pagi ya. Di 10 pagi, jadi aku berkala membuatnya. Ini mulai kerja di sore hari, di hari sebelumnya. Kita lanjut untuk bikin pastel ya. Tadi kita isian udah jadi semuanya, yaitu isian pastel, isian sosis Solo, kita udah punya ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat pastel. Nah, pastel. Astagfirullah. Ini kita membuat sus. Nah, kita akan masak margarinnya dengan airnya sampai margarinnya cair, terus airnya mendidih, terus kita siapkan terigunya ya teman-teman. Sementara menunggu margarin cair, kita ambil dulu kerjaan yang lain, jangan biarkan waktunya nganggur. Karena aku nggak punya teman untuk kerja, jadi satset, nggak boleh dianggurin. Apanya yang nggak boleh dianggurin? Waktunya teman-teman, jangan sampai nganggur waktunya, kita satset ngerjain lain. Kan tadi bikin sus tuh, sementara nunggu mendidihnya itu kurang lebih 10 menit. Mending kita jadiin untuk ngeracik bahan pastel. Di sini ada terigu, kemudian ada telur juga, kemudian ada margarin, kemudian pakai juga kaldu bubuk ya. Nanti terus kita akan campur dengan air, tapi ini cuma ngeracik-ngeracik doang dulu sih. Setelah ini kita akan urus si siapa namanya, si sus. Untuk detail pembuatan sus, aku sepertinya udah share deh kemarin teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, di video sebelumnya kayaknya aku bikin 110 sus itu ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ke sana juga. Nah itu adonan sus kita dinginkan dulu sampai dia hangat kuku. Sementara menunggu adonan susnya dingin, lanjut kita mengolah adonan kulit pastel yang tadi kita udah racik ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan juga dengan air.
Air nggak boleh banyak kalau bikin pastel, jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Diaduk rata sampai adonan berpasir, kemudian tambahkan air, diulenin sampai dia berupa adonan yang kalis ya teman-teman. Adonan yang kalis dan tidak bergerindil. Sambil ngadon pastel, aku mau sapa dulu buat teman-teman yang baru aja bergabung di sini, yang baru aja nemu channel Dapur Kue Sabin. Terima kasih ya sudah nyempetin mampir dulu ke sini sebentar. Semoga kalian betah di sini. Ini konten apa sih? Mbak Tuti itu nggak jelas deh, lompat-lompat videonya, resepnya nggak jelas, nggak ada. Iya teman-teman, ini bukan video tutorial ya, ini video kayak time management gitu, kayak atur-atur waktu aku bikin pesanan. Suka-suka aku lah, ngapain aja gitu teman-teman, tinggal perhatiin aja, tinggal nikmatin aja, anggap hiburan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain nanti di kolom komentar, semoga aku bisa jawab, oke? Ini pastel yang sudah dengan sekuat tenaga kita ulenin tadi sampai berupa bentuk adonan seperti pentungan gini. Kita kemudian potong-potong dan sedikit dipipihin, kemudian disisihkan, ditutup wadahnya dengan plastik. Kita diamkan kurang lebih 30 menit ya teman-teman, supaya adonan pastelnya rileks. Setelah selesai mengolah tadi adonan pastel, kita pindah lagi ke adonan sus. Bolak-balik ya teman-teman. Jangan bingung ya, jangan bingung. Teman-teman kalau nonton video Bu Tuti harus dicerna pelan-pelan karena memang videonya lompat-lompat. Karena memang menyesuaikan dengan waktu ya. Waktu yang mepet dan aku nggak berteman siapapun untuk ngerjain ngerjain pesenannya. Kemudian lanjut dimasukin telur-telurnya, kemudian di mixer sampai dia menjadi adonan yang lembut. Nah, adonan sus yang bagus itu nggak terlalu padat, tapi juga nggak terlalu encer. Seperti ini teman-teman, ini udah pas. Kita akan susun di atas loyang. Di sini aku sudah memiliki loyang, loyang ukuran kurang lebih 40 cm, 50 cm ya teman-teman. Ini loyangnya aku bikin sendiri dari pelat ya. Ini memang gabut kayaknya ini. Bikin loyang dari pelat. Nah, ini kembali lagi kita ke sus ya. Loyangnya dioles margarin, kemudian langsung kita semprotkan sus ke atasnya tanpa ditabur terigu ya teman-teman. Untuk satu loyang ini isinya isinya adalah 30 pieces sus ya teman-teman. Jadi kalau untuk pesanan 85 aku mau memanggangnya sekaligus aja menjadi 3 loyang. 3 loyang itu maksimal akan dapat sekitar 90 ya teman-teman. Masih lebih sisa 5 lagi untuk lebihnya nanti dikasih ke yang pesennya. Teman-teman perhatiin cara aku nyepuit sus, nggak perlu heboh diputar-putar, cukup ditekan aja kayak gini. Nah, nanti hasilnya akan bagus sekali ya teman-teman. Jangan lupa beri jarak di tiap titik semprotan sus ya, supaya nanti hasil susnya teman-teman mengembang. Karena memang sus itu butuh sirkulasi udara, sirkulasi panas yang merata. Kalau enggak akan sebagian mungkin akan limpes, sebagiannya udah mateng ya gitu ya teman-teman. Untuk sus ada kelasnya ya teman-teman yang mau dibimbing sampai bisa. Nanti bisa menggunakan open gas, open listrik, maupun otang. Nanti diajarin ya teman-teman. Silakan teman-teman hubungin nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Nanti aku cantumin di sana untuk bimbingan kelas sus ya. Kelasnya sendiri terdiri dari sus reguler, sus flat seperti ini yang biasa. Kemudian ada sus mangkok, mangkok flat dan juga mangkok rogut dan mangkok buah ya teman-teman. Keranjang buah dan keranjang rogut. Begitu, jadi teman-teman nanti silakan aja di WA untuk gabung kelasnya.
Siapa yang bimbing? Ya tentu aja aku sendiri nanti bimbing kalian ya teman-teman. Asal kalian betah, nggak cepet bosen, nanti diajarin sampai bisa. Hai teman-teman subscriber lama yang selalu setia menemani video-video Mbak Tuti. Silakan absen dulu di kolom komentar kalian dari kota mana yang sudah hadir. Jangan lupa sapa namanya ya. Sapain nama kamu siapa sih, tiba-tiba ucul-ucul gitu komentar, nggak tahu namanya siapa. Paling enak kan, hai Mbak si A, hai Mbak si B, kan enak ya saling sapa kayak gitu daripada nggak nyebutin nama. Mbak Tuti ini banyak maunya, harap maklum ya. Tukang kuehnya bawel. Oke, ini dia kita udah selesai membuat sepuitan sus, kemudian kita mau oven. Jadi aku nyalain dulu ovennya. Aku udah jago loh sekarang nyalain oven teman-teman. Dulu setelah pernah bertahun-tahun trauma ya. Trauma nggak berani sama sekali nyalain oven, sekarang udah aku jago. Aku lawan traumaku dengan keberanian. Bangga banget sama diri sendiri. Dulu kenapa bisa trauma, masalahnya adalah teman-teman saat aku nyalain itu apinya nyembur dari bawah, nyembur ke muka gitu, aku sampai lompat ke belakang. Jadi nggak berani. Sampai tahun lalu aku mulai memberanikan diri untuk menyalakan oven ini. Jadi kalau trauma itu memang bagusnya dilawan ya teman-teman. Kalau nggak dilawan itu akan tersiksa sendiri. Harus tabah gitu, harus kuat mentalnya ya teman-teman. Oke, enough dengan cerita trauma. Sekarang kita lanjut membuat pastel. Nah, maksudku kayak gini teman-teman. Tadi setelah dipotong-potong itu ya, setelah dipotong-potong, kemudian dipipihin seperti ini, disimpan, dirilekskan di wadah yang tertutup. Kemudian sekarang kita giling untuk bikin kulit pastelnya. Nah, gilingannya yang pertama adalah di satu nih semua teman-teman ya. Jadi kita ngegiling ini sementara di oven ada sus ya teman-teman. Sementara membuat sus kita akan membuat pastelnya. Nah ini kita giling di satu dulu semuanya. Setelah itu, Mbak Tuti ada kelihatan apanya? Itu kepalanya. Lupa ngedit. Maafkan teman-teman, nggak apa-apa ya aku nggak edit lah, biarin ada kepalanya Mbak Tuti di situ. Oke lanjut ke pastel. Ini pastel udah di satu, kemudian setelah selesai semuanya nanti kita langsung masuk ke nomor 5 ya teman-teman. Kadang aku juga pakai yang nomor 6, kadang pakai nomor 5. Kalau adonannya itu biasanya terlalu keras gitu, aku biasanya cukup pakai di nomor 6. Jadi adonannya ditipisin. Untuk pastel sendiri juga ada kelasnya ya teman-teman. Baru aja dimulai kemarin ini bimbingan kelasnya di grup. Teman-teman yang ketinggalan yang mau join bisa ya, nanti langsung aja kontak nomor WA yang ada di kolom deskripsi untuk bimbingan kelas pastel. Kemudian ada juga materinya itu bersamaan dengan kelas stik bawang ya teman-teman. Kelas stik bawang, jadi diajarin bikin si stik yang lurus dan lempeng tanpa bengkok-bengkok, tanpa keriting-keriting. Lihat teman-teman, ini hasil sus kita yang tadi kita semprotkan. Wow, hasilnya montok-montok sekali. Hasilnya sungguh kopong, iya teman-teman. Nah, untuk sepuitnya sendiri sangat menentukan ya motif di susnya ya teman-teman. Ini tergantung dengan belahan dari ujung sepuitnya. Di sini aku memakai yang motif bintang, jadi hasilnya kayak gini bagus teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya dan kopong maksimal, hore. Nah, kita udahin dulu, sisihin dulu, berbangga-bangga hati dengan sus yang super montok. Kita lanjutkan aja bikin pastelnya. Sudah digiling teman-teman di angka 5, kita akan langsung cetak aja. Jangan lupa pinggirannya itu dioles dengan air ya. Tadi aku oles dengan air supaya nanti nggak kebuka.
Nah, meskipun sudah pakai cetakan, aku tetap dipelintir pakai tangan ya, teman-teman. Tetap pakai tangan gini, karena apa, cetakannya juga agak renggang itu, mau kubuang dari kapan itu bilang mau kubuang, cetakan ini nggak jadi-jadi aja. Masih tetap dipakai, padahal cetakannya jelek banget itu, cetakan yang murahan ya teman-teman. Aku beli di Swalayan, nanti aku beli deh di toko oren, supaya bagus kayaknya cetakan. Kayak gini modelku cetak, kayak susah sekali sih ngomongnya. Kayak gini cara aku untuk membentuk sus, teman-teman. Masukin isiannya lengkap dengan telurnya, kemudian pinggirnya diolesin dengan air, kemudian langsung dipilin-pilin lagi ya, untuk mencegah nanti susnya untuk mencegah isi pastelnya keluar. Nah, pastel yang udah aku bentuk, aku taruh di freezer ya teman-teman, karena akan digoreng besok pagi. Ini udah malam, jadi pastel ini kerjaan terakhir aku teman-teman. Setelah ini aku akan tinggal tidur dulu ya. Nah, ini pastelnya ini keras seperti batu. Aku timpa aja di atasnya dengan pastel yang baru aja aku cetak. Jadi tersusun di atas yang beku tadi ya teman-teman. Oke, kita akan tinggalkan pastel karena ini udah malam, jadi kita tidur dulu. Ini udah jam 11. Kita akan set alarm di jam 2 ya, teman-teman. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Kue Sabin, teman-teman. Ini sudah di jam 2 pagi, setelah tadi sempat sholat sebentar, kita langsung buat dulu ritual supaya mata melek ya, teman-teman, seperti biasa. Teman-teman sukanya kopi apa? Teman-teman suka kopi hitam atau kopi yang ada kremnya? Kalau aku orangnya bosenan ya, kadang pakai kopi hitam, kadang kopi krem juga. Jadi mungkin karena sifat sifat Leo memang gitu ya teman-teman, nggak suka rutinitas, sukanya ganti-ganti gitu loh, apa aja nggak perlu, bukan nggak perlu, nggak suka dalam waktu lama dengan barang atau kegiatan yang sama gitu. Nah, sekarang aku lagi pengen ngopi hitam, ya udahlah ya, kita sisihin dulu kopinya, kita kerja lagi, kita bikin vlog. Jadi semalam itu sebelum tidur aku sudah susun, aku bikin apa aja nih bangun tidur. Jadi urutan pertama adalah bikin vla. Jadi ini ada maizena, ada susu cair, kemudian ada susu bubuk juga, ada SKM, dan juga ada kuning telur. Itulah bahan-bahan vla di standarnya dapur kue Sabin ya teman-teman. Untuk resepnya sendiri teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Jangan malas untuk membaca di kolom deskripsi. Kenapa nggak diisi di videonya aja Mbak Tuti keterangan gramasinya. Nah, menurut aku teman-teman yang di video justru nggak kurang kurang bermanfaat gitu loh teman-teman. Mendingan udah di kolom deskripsi teman-teman bisa screenshot. Ini dia hasil flasus kita, teman-teman, masih encer tapi nanti kalau udah dingin dia akan keras, dia akan padat. Kita sisihkan dulu, lanjut kita membuat isian. Kita akan membuat kulit sosis Solo. Kulit sosis Solo terdiri dari terigu, kuning telur, margarin yang dicairkan, kemudian ada air, ada garam, kemudian kaldu bubuk. Cuman pakai kuning telur ya teman-teman, karena putihnya nanti kita akan pakai untuk celuban sosis Solo. Setelah adonan semuanya licin, kita masukkan larutan margarin. Kemudian kita saring ya, supaya enggak bergerindil. Langsung aja kita saring ya teman-teman. Di baskom yang lain, baskom yang lebih besar kayaknya.
karena baskom yang stainless itu kekecilan menurutku. Jadi diganti ke baskom yang lebih besar biar lebih puas ngegoceknya ya teman-teman. Inilah gunanya untuk menyaring menyaring adonan sosis solo atau adonan risol supaya nggak ada terigu yang bergerindil ya teman-teman. Nah, untuk membuat sosis solo sendiri aku lakukan di pagi hari ya. Setelah isiannya kemarin sudah dibuat juga, jadi sekarang dengan keterbatasan waktu, tapi aku berusaha untuk kerja satset ya teman-teman. Jadi semuanya kerja di pagi hari. Untuk bikin sosis solo, untuk bikin flanya, terus nanti untuk ngegoreng sosis solo, ngegoreng pastel, semuanya dilakukan sendiri ya teman-teman. Di sini aku memakai teflon karena memang kalau kerja banyak ya justru aku memakai teflon. Bukan nggak ingin pakai wajan balik, cuman baru punya satu teman-teman wajan balik. Kalau wajan balik tuh aku inginnya pakai yang Signora gitu. Kalau Signora itu udah jelas kualitasnya bagus ya teman-teman. Cuman memang agak mahal sih. Aku perlu nabung dulu untuk dapetin Signora satu lagi. Kecuali ngasih kode ya, ada yang endorse mungkin Signora. Halo, halo Bu Mona. Oke, lanjut. Aku ngantuk teman-teman. Kita lanjut untuk isiin flasusnya. Jadi kita nggak perlu gunting, kita tojos aja dengan jari ya teman-teman. Dengan jempol, kemudian kita semprotkan flanya yang udah dingin. Astagfirullah, kaget Bunda Bin. Jadi kita semprotkan ke dalam sus. Ini susnya endol sekali teman-teman. Ini enak meskipun ekonomis, nggak pakai whipped cream, nggak pakai bahan-bahan premium. Isiannya lumayan milky, enak banget, milky banget. Teman-teman harus recook ya, harus dicoba. Mengingatkan kembali yang mau ikut kursus online let's go capcus. Hubungin WA di kolom deskripsi. Ini dia semua buatanku pagi ini, aku kerjain sendiri. Ini pastelnya aku keluarin dulu satu-satu ya, dipisahkan tempatnya supaya nanti gampang untuk digoreng. Jadi separuhnya aku kembalikan lagi ke freezer, separuhnya lagi kita akan goreng ya, suruh dia sedikit berkurang batunya, tapi jangan sampai lembek. Jadi kalau teman-teman goreng pastel beku, jangan sampai pastelnya lembek. Kalau pastelnya sudah terlanjur lembek, teman-teman masukin lagi ke dalam freezer supaya dia membatu lagi. Sementara menunggu pastelnya lembut, aku langsung putuskan untuk menggoreng sosis solo dulu. Sekali lagi ya teman-teman, untuk menyiasatin waktu. Jadi langsung kita goreng sosis solo, meskipun nanti akan kepotong tengah jalan kali ya, karena harus goreng pastel yang sudah lembut. Nggak apa-apa, pokoknya asal nggak ada waktu yang kosong aja gitu ya teman-teman. Ini masih nyantai, ini masih di jam 6.30 ya, jadi aku masih nyantai. Kerjaanku udah hampir selesai teman-teman, sudah diisiin. Tinggal goreng-goreng aja. Bolu juga udah jadi. Tinggal goreng tinggal goreng sosis solo dan pastel aja kok, jadi cepet. Teman-teman yang udah mantengin video kali ini, jangan lupa ya dibantu di subscribe, like, comment, dan share. Yang belum subscribe, subscribe dulu deh biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kue Sabin. Terus yang belum nyalain lonceng dulu deh biar nggak ketinggalan juga video-video terbarunya, biar langsung diingetin gitu loh. Jangan yang nonton yang udah basi gitu, yang harus fresh from the editor. Ngomong apa sih? Oke teman-teman, tadi setelah sesi solonya dapat 2 sesi, kita lanjut untuk bikin goreng pastel. Cara-cara detail menggoreng pastel teman-teman nanti saksikan ya di video-video. Ada kok, aku udah upload kok cara bikin pastel. Silakan teman-teman cari, scroll ke bawah ya di video.
Ada deh kayaknya aku udah pernah share yang tutorial banget untuk bikin pastel. Oke teman-teman, selesai sudah kita membuat pesanan. Pesanan kali ini sudah jadi semuanya, ini tinggal di-packing dengan kardus ya teman-teman. Ada sosis Solo, ada pastel, ada bolu pandan, kemudian ada sus. Alhamdulillah semuanya jadi, semuanya cantik, nanti tinggal dikemas ya teman-teman. Terus sekali lagi terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan ya. Selalu tunggu-tunggu video-video dari Dapur Kue Sabin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman aku, teman-teman online aku. Jaga makannya supaya tetap bisa makan enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.